Halo teman-teman Nadira Yaka, gimana nih kabarnya? Nggak kerasa kita udah masuk ke minggu ke-6 ya teman-teman ya. Udah ke materi terakhir sebelum UTS. Oke, jadi langsung kita mulai aja ya. Di sini di minggu ke-6 kita bahas tentang akuntansi lindung nilai. Hedge accounting di sini aku pakai PPT dari Pak Kodirin. Ntar kalau teman-teman pengen lihat, pengen buat belajar, bisa langsung download di linknya ya. Oke. Oke, jadi kita mulai dulu dari pengertian lindung nilai. Lindung nilai ini sebenarnya adalah strategi untuk mengelola resiko. Mengelola resiko ini maksudnya untuk memitigasi ataupun mengurangi resiko kerugian yang mungkin terjadi dari fluktuasi, entah itu dari suatu berharga atau komoditas, aset, kewajiban, atau nilai tukar falas. Nah, bisa juga diartikan sebagai transfer resiko tanpa membeli polis asuransi. Oke, di sini dalam lindung nilai ini, seorang investor atau spekulator itu akan mengambil posisi yang berlawanan dari item yang dilindunginya. Maksudnya gimana sih? Jadi contohnya nih, untuk pembelian komoditas. Jadi si investor ini akan melindungi apa ya, kontrak belinya itu dengan derivatif posisi menjual. Untuk apa sih? Jadi kalau misal ada kerugian dari item yang dilindungi itu, nanti kerugiannya bisa tertutupi oleh keuntungan dari derivatif pelindung. Oke. Lanjut. Nah, di sini istilah akuntansi lindung nilai ini merupakan salah satu perlakuan akuntansi untuk mencatat perubahan nilai. Perubahan nilai apa? Perubahan nilai item yang dilindungi dan instrumen yang melindungi pada periode akuntansi yang sama dan pada tempat yang sama di dalam laporan keuangan. Jadi misalnya nih, kalau di income statement ya di income statement semua, kalau di uh, statement of financial position ya di situ semua gitu. Jadi nggak pisah-pisah. Lanjut di sini uh, nih kebutuhan atas aturan akuntansi yang dinilai timbul karena dalam pelaksanaan atau pelakuan akuntansi konvensional itu ada beberapa situasi di mana income offsetting efeknya tidak terjadi karena gain on or loss-nya itu apa ya diakui di satu periode ya, maksudnya gain or loss dari instrumen itu diakui di periode ini, misal di periode 2022, sementara gain or loss dari item yang dilindungi itu udah dilaporkan di periode sebelumnya gitu misalnya. Atau karena ini gain or loss dari instrumen lindung nilai sama itemnya itu dilaporkan di laporan yang berbeda kan. Yang satu di laporan laba rugi, yang satu di neraca. Itu terkadang akan menyebabkan volatilitas dalam melaporkan laba. Maka dari itu kita butuh akuntansi untuk lindung nilai ini. Ini untuk contohnya aku skip ya, teman-teman ntar bisa baca sendiri di PPT-nya. Terus ada beberapa syarat untuk akuntansi lindung nilai. Yang pertama itu resiko. Risiko yang memenuhi syarat untuk akuntansi lindung nilainya ada 4. Ada risiko tingkat bunga, risiko nilai tukar falas, risiko harga pasar, sama risiko kredit. Habis itu untuk instrumennya sendiri, instrumennya itu terdiri dari derivatif yang emang dirancang untuk lindung nilai atau derivatif yang melekat pada suatu perjanjian kontrak atau aset atau liabilitas keuangan non derivatif yang didesain untuk melindungi risiko perubahan nilai kurs falas. Habis itu, item yang memenuhi syarat untuk akuntansi lindung nilai ini adalah yang pertama, aset dan liabilitas keuangan yang bisa terkena kerugian
atau resiko dari perubahan nilai wajar. Kemudian ada aset non finansial dengan resiko harga atau bisa mengalami kerugian dari fluktuasi kurs falas. Kemudian yang ketiga ada komitmen atau kontrak pembelian atau penjualan. Terus ada transaksi yang diramalkan dengan probabilitas yang sangat tinggi, yang bisa terkena kerugian juga, terkena risiko dari perubahan arus kas di masa yang akan datang. Kemudian ada juga investasi di entitas asing, baik itu maksudnya entitas yang ini investasinya kan bisa ke anak, bisa ke ya udah kayak investasi kecil aja. Kalau investasinya besar kan jadi berarti itu anak perusahaannya gitu. Habis itu kriterianya, nah di sini kriterianya itu perusahaan harus punya objek atau keadaan yang mungkin bisa menimbulkan kerugian yang akan mempengaruhi laporan laba ruginya. Jadi emang harus benar-benar ada nih, jangan kayak asal ngomong aja, kayak feelingnya dia gitu. Kan nggak mungkin juga ya perusahaan gede bakal mengandalkan feeling gitu kan. Habis itu ini kontrak derivatif ini dimaksudkan secara khusus untuk melindungi kemungkinan kerugian dari underlying yang tertera di dalam derivatif. Oke. Dan efektivitas dari lindung nilai itu harus bisa diukur secara andal, dan hubungan aktivitas lindung nilai itu harus didokumentasikan pada saat perikatan kontrak. Oke, lanjut. Di sini ada 3 jenis akuntansi lindung nilai. Yang pertama itu ada fair value hedge accounting. Sesuai dengan namanya, fair value hedge accounting ini untuk melindungi risiko dari perubahan fair value atau perubahan nilai wajar, baik dari aset maupun dari liabilitas yang sudah diakui atau udah ada kontrak pembelian atau penjualannya. Nah, sesuai namanya juga nih, item dan instrumen derivatifnya itu dinilai berdasarkan fair value pada saat laporan keuangan disusun. Kemudian, kalau ada laba dan rugi dari item maupun instrumen, itu bakal dilaporkan dalam income statement di tahun berjalan. Kemudian yang kedua ini ada cash flow hedge accounting. Sesuai namanya, cash flow hedge accounting ini untuk melindungi risiko yang timbul dari perubahan arus kas atau cash flow. Di sini derivatif ini melindungi kemungkinan kerugian dari arus kas, ya, kayak yang udah aku jelasin tadi. Habis itu exposure-nya bisa terkait dengan aset dan liabilitas yang sudah diakui atau transaksi yang diramalkan gitu. Kalau tadi di fair value itu udah diakui atau ada kontrak, kalau ini bisa untuk transaksi yang diramalkan. Oke, habis itu laba ruginya, laba rugi dari item ini terkait dengan yang transaksi yang diramalkan ya, forecasted transaction, itu laba ruginya, baik dari item maupun dari instrumennya itu, ditangguhkan sampai transaksi yang diramalkan tadi itu mempengaruhi income-nya. Gitu. Jadi, kalau ada laba rugi, baik dari item maupun dari derivatifnya, itu akan dilaporkan di neraca sebagai AOC gitu. Jadi nggak di income statement, teman-teman. Selanjutnya di sini yang terakhir ada hedge of net investment di perusahaan asing. Nah, di sini tuh lindung nilai dari risiko mata uang asing yang dikaitkan dengan foreign operation atau operasi asing yang laporan keuangannya perlu translasi ke dalam mata uang pelaporan induknya.
Jadi terkait sama falas. Tuh. Oke. Untuk contohnya bakal kita bahas di video berikutnya sekalian sama jurnal-jurnalnya. Oke, makasih teman-teman. Sampai ketemu di video berikutnya.